Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan materi kontrol pembangkitan otomatis, di mana adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yang pertama adalah Muhammad Radil Ikhwanul Irfan dengan NIM 035, Nafila Fatwafia dengan akhiran NIM 108, Nur Ikrimah Hamran dengan NIM 042, dan Nur Fajriani Syam dengan NIM 025. Adapun materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Nur Fajriani Syam. Kepada saudari kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama itu ada automatic generation system, di mana bisa juga disebut sebagai kontrol pembangkitan otomatis, adalah sistem yang digunakan untuk mengatur output pembangkit listrik agar tetap sesuai dengan permintaan beban, sehingga menjaga frekuensi sistem dan aliran daya antar area dalam batas yang diinginkan. Sangat penting dalam sistem tenaga listrik karena membantu menjaga stabilitas frekuensi yang merupakan indikator utama kualitas daya. Tanpa AGC, perubahan beban yang tidak terduga dapat menyebabkan fluktuasi frekuensi yang dapat merusak peralatan listrik dan mengganggu operasi sistem tenaga. Nah, yang pertama selanjutnya itu ada AGC pada sistem area tunggal. AGC pada sistem area tunggal menggunakan feedback dari frekuensi sistem untuk menyesuaikan output pembangkit secara otomatis. Adapun langkah yang pertama adalah pengukuran frekuensi. Sensor frekuensi mengukur frekuensi sistem secara real time dan mengirimkan data frekuensi yang diukur ke pengontrol AGC. Selanjutnya yaitu perhitungan deviasi frekuensi. Dihitung sebagai perbedaan antara frekuensi aktual dan frekuensi nominal. Biasanya itu 50 Hz atau 60 Hz tergantung pada wilayah. Terus selanjutnya itu penyesuaian output pembangkit, di mana pengontrol AGC menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan deviasi frekuensi yang digunakan untuk menyesuaikan output daya pembangkit listrik. Sistem AGC bekerja dalam loop umpan balik, di mana penyesuaian output pembangkit terus-menerus dikoreksi berdasarkan deviasi frekuensi yang baru diukur. Adapun manfaat AGC pada sistem area tunggal, yang pertama itu untuk stabilitas frekuensi, di mana AGC ini mengurangi fluktuasi frekuensi yang disebabkan oleh perubahan beban yang mendadak dan menjaga kualitas daya listrik dengan frekuensi yang stabil. Selanjutnya ada keandalan sistem, di mana AGC memungkinkan sistem untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan beban, meningkatkan keandalan dan mengurangi risiko gangguan serta kerusakan peralatan akibat fluktuasi frekuensi. Untuk selanjutnya yaitu ada efisiensi operasional, di mana untuk menjaga pembangkit listrik bekerja pada titik operasional yang optimal dan mengurangi biaya operasi dengan meminimalkan penggunaan dan kerugian sistem. Adapun manfaat yang terakhir beban, di mana membantu menjaga keseimbangan antara pembangkitan dan konsumsi daya, menghindari under atau off generation, serta menyebarkan beban secara efisien di antara pembangkit yang tersedia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya akan menjelaskan mengenai teknologi AGC pada sistem. Yang pertama itu sensor frekuensi. Menggunakan sensor frekuensi digital yang akurat, cepat dalam mengukur frekuensi sistem secara real time dan mengirimkan data ke pengontrol AGC. Kedua, AGC. Algoritma PID, Proportional Integral Derivative, yang umum digunakan untuk mengatur deviasi frekuensi. Ketiga, pembangkit listrik yang mampu output dengan cepat berdasarkan sinyal kontrol dari AGC, yaitu pembangkit konvensional dan terbarukan. Keempat, SCADA. SCADA merupakan Supervisory Control and Data Execution System yang mengumpulkan data dan sensor frekuensi dan mengirimkan perintah kontrol ke pembangkit. Selanjutnya, next.
Selanjutnya, AGC pada sistem multi-area. AGC multi-area melibatkan koordinasi antara beberapa area sistem. Pertama, pengukuran frekuensi aliran daya tie line. Mengukur frekuensi lokal di setiap area dan mengukur aliran daya yang mengalir melalui tie lines yang menghubungkan area-area berbeda. Kedua, perhitungan deviasi frekuensi dan aliran daya. Menghitung sebagai perbedaan antara frekuensi aktual dan frekuensi nominal di setiap area dan menghitung sebagai perbedaan antara aliran daya aktual dan aliran daya yang diinginkan melalui highlight kesesuaian output pembangkit dan aliran daya. Berdasarkan deviasi frekuensi dan aliran daya, pengontrol AGC menghasilkan sinyal kontrol untuk menyesuaikan output pembangkit di setiap area dan aliran daya melalui tie lines. Mengatur aliran daya antara area untuk memastikan daya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian antar area. Selanjutnya, manfaat AGC pada sistem multi-area. Pertama, stabilitas frekuensi. AGC mengurangi fluktuasi frekuensi di setiap area dengan merespons perubahan beban secara real-time dan menjaga kualitas daya listrik dengan memastikan frekuensi tetap dalam batas yang diinginkan. Kedua, kan memungkinkan beban yang lebih efektif dengan berbagai cadangan daya antar area dan sistem dapat merespon dengan cepat terhadap gangguan atau perubahan beban, meningkatkan keandalan operasional. Ketiga, efisiensi operasional. Menggunakan pembangkit yang paling efisien di setiap area untuk memenuhi kebutuhan beban dan mengurangi biaya operasi dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar berlebih dan mengoptimalkan distribusi beban. Keempat, pengaturan aliran daya yang optimal. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengatur aliran daya melalui tie lines berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan antar area. Selanjutnya, pemateri pembaca. Baik, selanjutnya tie line adalah saluran transmisi yang menghubungi area dalam sistem tenaga multi area. Kontrol bias tie line adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur aliran daya melalui tie line agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Adapun fungsi dari kontrol bias yaitu yang pertama mengatur aliran daya antar area, menjaga agar aliran daya melalui tie line sesuai dengan kesepakatan antar area, menghindari overload atau kekurangan daya. Yang kedua, mengurangi deviasi frekuensi, yaitu membantu mengurangi deviasi frekuensi dengan menyesuaikan aliran daya line. Yang ketiga, kontrol bias tie line untuk mengoptimalisasi sistem tenaga listrik. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan aliran daya dan frekuensi sistem secara keseluruhan. Ada AGC dengan pengiriman pembangkitan optimal. Optimal power dispatch. Optimal power dispatch adalah proses penentuan beban yang paling efisien di antara pembangkit listrik yang tersedia untuk memenuhi permintaan beban dengan biaya operasi yang minimal. Yang kedua, hubungan AGC dengan optimal power dispatch. AGC berfungsi untuk menyesuaikan output pembangkit berdasarkan hasil perhitungan optimal power dispatch, memastikan bahwa pembangkit yang paling efisien terlebih dahulu. Yang ketiga, tujuan optimal power dispatch. Yang pertama ada meminimalkan biaya operasi, yaitu mengurangi biaya bahan bakar dan operasi memilih kombinasi pembangkit yang paling ekonomis. Yang kedua, menjaga efisiensi sistem, yaitu memastikan bahwa pembangkit beroperasi dalam kondisi optimal, mengurangi kerugian, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem tenaga. Itulah tadi presentasi dari teman-teman saya.
Adapun kesimpulan yang dapat saya petik dari penjelasan tadi ialah kontrol pembangkitan otomatis atau Automatic Generation Control atau AGC adalah sistem yang mengatur pembangkitan daya listrik secara otomatis untuk menjaga kestabilan frekuensi dan keseimbangan antara pembangkitan dan beban dalam jaringan listrik. AGC menyesuaikan output pembangkit listrik berdasarkan perubahan beban untuk menjaga frekuensi sistem yang konstan dan memastikan operasional optimal dari setiap pembangkit, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Sistem ini memonitor parameter seperti frekuensi dan tegangan dengan menggunakan sensor, merespon gangguan dengan cepat, dan memungkinkan koordinasi antar wilayah dalam jaringan listrik yang luas. Dengan demikian, AGC ini memainkan peran penting dalam menjaga keandalan dan stabilitas tenaga listrik secara keseluruhan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.